Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afianti Alwinda, NIM 1803060006. Saya mahasiswi program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, video saya ini merupakan video pembelajaran dari mata kuliah produksi ternak unggas dengan judul Perbedaan Bentuk Telur Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Nah, sesuai pada judulnya, di sini saya akan membahas tentang perbedaan bentuk telur unggas. Di sini saya menggunakan 4 jenis telur. Yang pertama adalah telur ayam komersil. Yang kedua adalah telur ayam kampung. Yang ketiga ada telur itik. Dan yang keempat adalah telur puyuh. Nah, di sini selain menjelaskan tentang perbedaan dari keempat telur ini, saya akan juga menjelaskan struktur dan kandungan nutrisi dari masing-masing telur ini. Nah, yang pertama ada telur ayam ras. Telur ayam ras ini memiliki warna kecoklatan dengan ukuran yang tergolong besar, yaitu lebih besar dari telur ayam kampung dan telur puyuh, namun lebih kecil dari telur itik. Nah, telur ayam ras ini memiliki tekstur cangkang yang agak kasar, dan rata-rata berat dari telur ayam ras ini adalah 55-65 gram per butirnya. Yang kedua adalah telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung ini memiliki warna putih sedikit agak krim. Kemudian telur ayam kampung ini memiliki ukuran yang sedang dengan tekstur cangkang yang halus. Dan telur ayam kampung ini memiliki berat rata-rata 45-65 gram per butirnya. Nah, yang ketiga adalah telur itik. Nah, telur itik ini memiliki warna putih dan ada yang sedikit kehijauan seperti ini. Dan telur itik ini memiliki ukuran yang besar, dan telur itik ini memiliki berat rata-rata 65-75 gram per butirnya. Dan yang terakhir adalah telur puyuh. Telur puyuh ini memiliki warna yang bervariasi, yaitu mulai dari putih bercak hitam dan ada juga yang putih bercak coklat. Nah, mengapa telur puyuh ini berbeda dengan telur yang lainnya? Itu disebabkan karena adanya pigmen oporfirin dan pigmen giliverdin yang terdapat di dalam telur, sehingga terdapat corak pada cangkang telur puyuh. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kandungan nutrisi dari keempat telur ini. Berdasarkan data yang saya lihat dari Departemen Pertanian Amerika Serikat pada tahun 2007, kandungan per 100 gram masing-masing telur ini berbeda-beda. Yang pertama kita lihat ada telur ayam komersil. Kandungan nutrisi dari telur ayam komersil yaitu 150 kilokalori energi, 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat, dan 10 gram lemak. Yang kedua adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung memiliki nutrisi 150 kilokalori energi, 13 gram protein, 10 gram lemak, dan 1,5 gram karbohidrat. Yang ketiga ada telur itik. Telur itik mengandung 189 kilokalori energi, 13,10 gram protein, 14,30 gram lemak, dan 0,80 gram karbohidrat.
Dan yang terakhir, telur puyuh. Telur puyuh mengandung 160 kilokalori energi, 12,30 protein, 12,70 gram lemak, dan 1,2 gram karbohidrat. Nah, setelah kita mengetahui kandungan-kandungan nutrisi yang terdapat pada keempat telur ini, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari keempat telur ini. Sebelum itu, kita akan memecahkan keempat telur ini agar kita dapat mengetahui apa saja struktur yang terdapat di dalam keempat telur ini. Pertama, kita akan melihat struktur dari telur ayam ras. Yang pertama kita lihat ada cangkang telur ayam ras. Nah, cangkang telur ayam ras ini merupakan bagian terluar yang membungkus isi telur dan berfungsi sebagai pelindung utama. Nah, kemudian cangkang telur ini memiliki membran cangkang. Nah, ini dia membran cangkangnya. Dan yang terakhir ada rongga udara. Ini dia rongga udara. Nah, kita masuk ke bagian telur. Pada bagian telur di sini ada kita lihat yolk. Yolk ini berwarna kuning cerah pada ayam ras, merupakan cadangan makanan bagi embrio. Yang kedua, kita lihat di sini tidak terdapat sel embrio. Kenapa? Karena memang ayam ras ini merupakan telur yang dihasilkan dari peternak unggas sebagai tujuannya untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan yang ketiga kita lihat fetelin. Fetelin adalah pembungkus kuning telur yang berfungsi sebagai mencegah bintik-bintik kuning telur. Ini dia fetelinnya. Nah, yang keempat kita lihat kalaza. Kalaza merupakan pengikat telur agar tidak tergoncang dan mempertahankan telur untuk tetap di tengah. Ini dia. Jika dilihat ada seperti cairan putih kental. Ini dia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah albumin. Albumin terbagi dua. Albumin yang pertama adalah tin albumin, yaitu bagian putih telur yang encer yang terdapat pada sisi luar telur. Dan yang kedua ada thick albumin, yaitu bagian putih telur yang kental yang mendekati bagian yolk. Struktur dari telur ayam kampung. Nah, di sini kita melihat terdapat seperti bintik kecil berwarna putih. Nah, ini merupakan keping germinal atau sel embrio yang merupakan calon individu baru. Kemudian kita lihat ada fetelin. Fetelin adalah merupakan pembungkus kuning telur yang bertujuan untuk mencegah bintik-bintik yang terdapat pada kuning telur. Ini dia di sekitar yolk. Dan kemudian kalaza. Kalaza merupakan pengikat telur yang berfungsi untuk yolk tetap berada di tengah. Ini dia, dapat putih seperti mengental. Nah, yang terakhir adalah albumin. Albumin terbagi dua, yaitu tin dan thick albumin. Tin albumin yaitu putih telur yang encer yang terdapat di luar agak jauh dari yolk, sementara thick albuminnya lebih dekat dari telur, yaitu putih telur yang agak kental. Struktur dari telur itik. Nah, di sini kita lihat juga ada bintik putihnya. Ini merupakan keping germinalnya.
Kemudian ini merupakan vetelinnya. Kemudian kalaza, pengikat telurnya. Ini dia berwarna putih. Kemudian tik albumin, yaitu putih telur yang kental. Ini dia, terlihat jelas. Dan kemudian tin albuminnya, yaitu putih telur yang terlihat encer. Ini. Dan yang terakhir adalah telur puyuh. Di sini kita melihat ada bintik putihnya yang merupakan keping germinalnya. Kemudian kita lihat ada vetelinnya, pembungkus kuning telurnya, ini di sekitar yolk. Kemudian kalaza, pengikat telur, ini dia yang berwarna putih. Ini. Kemudian kita masuk ke albumin, yaitu tik albuminnya, ini yang kental. Kemudian tin albumin yang cair. Nah, selesai sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.